pernahkah terlintas dalam benak Anda? Di antara puluhan ribu kawasan industri yang tumbuh setiap tahun, berapa banyak hubungan terlarang yang diam-diam menyala di deretan kontrakan buruh, tempat para istri yang jauh dari suami dan para suami yang terpencar dari istri, saling mencari pelukan di tengah kesepian. Namun dalam perkara ini, kesepian itu berubah menjadi sebuah kejahatan. Seorang suami yang lembut hati justru menjadi korban dari cinta yang selama ini ia percayai. Meregang nyawa di tangan perempuan yang ia panggil istri dan lelaki yang menjadi kekasihnya. Berikut ini kami mengajak Anda mendengarkan kisah perkara yang mengguncang masyarakat, disampaikan melalui Radio Keadilan. Pada tanggal 16 bulan Mei tahun 2025, Kepolisian Daerah Jawa Barat menerima sebuah surat permintaan bantuan yang bersifat mendesak dari Kepolisian Daerah Jawa Tengah untuk melakukan verifikasi terkait satu laporan kehilangan dengan tanda-tanda mencurigakan. Orang yang mengajukan laporan adalah Siti Aminah, warga Desa Karanggereja, Kabupaten Purbalingga. Di dalam laporannya, ia menuliskan bahwa putranya, Andi Saputra, berusia 33 tahun, bekerja sebagai buruh bangunan di kampung. Telah pergi ke kota Bekasi hampir 2 minggu untuk mencari istrinya, namun tidak dapat dihubungi lagi. Sejak hari keberangkatannya, telepon Andi tidak aktif. Keluarga benar-benar kehilangan kontak. Siti Aminah menjelaskan bahwa Andi memiliki istri bernama Siti Lestari, berusia 28 tahun, bekerja sebagai buruh pabrik di kawasan industri Jababeka, Kota Bekasi. Karena kesulitan ekonomi, pasangan ini harus hidup terpisah. Sang istri merantau bekerja di Jawa Barat, sedangkan suami tetap di kampung menggarap proyek bangunan. Sesekali Andi tetap mengirim uang dan menelpon istri serta anaknya, namun belakangan, ia sering mengeluh bahwa istrinya berubah, semakin dingin dan menjauh. Sebelum hilang kontak, Andi sempat mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan pergi ke kota Bekasi untuk menemui istrinya dan berbicara secara jelas. 3 hari setelah itu, Siti Aminah tidak bisa lagi menghubungi putranya. Anak kecil di rumah terus menangis mencari ayahnya. Ketika ia menelpon menantunya, Siti Lestari mengatakan bahwa suaminya belum datang, mungkin masih berada entah di mana, dan ia pun merasa khawatir. Merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Siti Aminah melaporkan hal tersebut kepada kepolisian kecamatan setempat, lalu berkas laporan tersebut diteruskan ke Polda Jawa Tengah untuk dikoordinasikan bersama Polda Jawa Barat. Pada pagi hari tanggal 18 Mei, Polsek Jatimulya di Kota Bekasi tempat Siti Lestari tinggal sementara menerima permintaan resmi untuk melakukan verifikasi. Sebuah tim yang terdiri dari penyidik kriminal dan petugas wilayah bergerak melakukan pemeriksaan sejak pagi. Rumah kontrakan itu berada jauh di dalam sebuah gang sempit. Berada di tengah lingkungan pekerja pabrik, penduduknya jarang. Sebagian besar adalah buruh yang tinggal bergantian sesuai jadwal kerja. Pemilik kontrakan menyatakan bahwa Siti Lestari telah menyewa kamar selama hampir 1 tahun, tinggal sendirian, rajin berangkat kerja, dan tidak pernah menimbulkan keributan. Tidak ada yang memperhatikan apakah ia pernah menerima kunjungan keluarga. Ketika dipanggil untuk dimintai keterangan, Siti Lestari muncul dengan pakaian kerja pabrik. Tubuhnya tampak kurus, wajahnya pucat dan letih. Ia tampak gelisah ketika petugas menyampaikan bahwa suaminya dilaporkan hilang. Saya sudah menelpon sejak beberapa hari tapi tidak tersambung. Ujarnya pelan, katanya mau datang ke sini, tapi hilang begitu saja. Saya kira dia tinggal di kampung dulu untuk bekerja. Petugas kemudian meminta memeriksa kamar kontrakannya untuk mencocokkan informasi. Kamar kontrakan itu kecil. Luasnya kira-kira sedikit lebih dari 10 meter persegi. Dindingnya sudah kusam. Barang-barang tersusun rapi. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Di rak kecil terdapat sebuah termos, beberapa pakaian kerja pabrik,
dan foto pernikahan lama yang ditempel di dinding dengan selotip. Tidak tampak ada kekacauan atau jejak yang mencurigakan. Siti Lestari bekerja sama sepenuhnya. Ia menjawab setiap pertanyaan dengan jelas. Meski sorot matanya tampak letih dan suaranya bergetar saat menyebut nama suaminya. Dia orangnya cepat marah. Ucapnya, dan karena kami tinggal berjauhan, kadang kami bertengkar. Saya takut dia pergi ke tempat lain untuk bekerja dan tidak mau menghubungi saya lagi. Tim penyidik mencatat seluruh keterangannya, menyusun berita acara, memotret kondisi kamar, memeriksa identitas, serta mencocokkan jadwal kerja Siti Lestari. Dalam beberapa hari terakhir, catatan absensi perusahaan menunjukkan bahwa ia hadir bekerja setiap hari. Tidak pernah izin sejak awal bulan Maret. Pada sore hari itu, Polres Metro Bekasi Kota mengirim laporan cepat ke Polda Jawa Barat dan sekaligus memberi respons kepada Polda Jawa Tengah. Mereka telah memverifikasi keberadaan Siti Lestari, berusia 28 tahun, tinggal di Kelurahan Jatimulya. Ia mengatakan suaminya berniat datang, tetapi tidak pernah muncul. Dan sejauh ini belum ditemukan tanda-tanda tindak kriminal. Sehingga penyelidikan mengenai hubungan sosial korban disarankan untuk dilanjutkan. Dalam sistem administrasi penyidikan, kasus tersebut sementara diklasifikasikan sebagai kehilangan dengan penyebab belum diketahui. Dua kepolisian daerah sepakat untuk bekerja sama pihak Jawa Tengah, menelusuri perjalanan korban sejak meninggalkan kampung. Sementara pihak Jawa Barat menyisir jalur transportasi, terminal bus, penginapan, dan kawasan sekitar Kelurahan Jatimulya tempat Andi Saputra diduga akan datang. Setelah menerima pemberitahuan dari Polda Jawa Tengah, berkas kasus hilangnya Andi Saputra ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Sesuai prosedur, tim penyidik segera menghubungi pemilik proyek bangunan, teman-teman kerja, dan orang-orang yang dikenal korban untuk menelusuri perjalanan terakhirnya sebelum ia hilang. Di kampung halaman, pemilik proyek bangunan tempat Andi bekerja mengonfirmasi bahwa pada tanggal 10 Mei, Andi meminta izin selama beberapa hari untuk pergi ke Jawa Barat menemui istrinya. Ia membawa telepon genggam, dompet, dan sebuah tas punggung kecil. Sejak saat itu ia tidak dapat dihubungi. Rekan-rekan kerjanya mengatakan bahwa Andi adalah pria pendiam, baik hati, menyayangi keluarga, dan tidak memiliki persoalan atau utang. Sementara itu di Kota Bekasi, tim penyidik bekerja sama dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat untuk memperluas penyelidikan data dari terminal bus, penginapan, dan kamera pengawas di sepanjang Jalan Raya Pantura diperiksa ulang. Beberapa kamera merekam gambar seorang pria dengan ciri mirip Andi turun dari bus antar kota menjelang pukul 19 malam tanggal 12 Mei di Terminal Bus Bekasi, membawa tas punggung hitam dan berjalan menuju arah kawasan industri Jababeka. Setelah itu, rekaman tidak lagi menunjukkan keberadaannya. Tidak ada petunjuk tambahan. 3 hari lalu, pencarian nyaris tidak membuahkan kemajuan. Semua informasi hanya berhenti pada satu titik korban sudah sampai ke kota Bekasi. Tetapi tidak diketahui kemana ia pergi setelah itu. Tim penyidik tetap rutin menghubungi keluarga untuk memperbarui perkembangan. Sembari terus meminta keterangan tambahan dari istri korban, Siti Lestari. Siti tetap bekerja sama dan mengatakan bahwa ia juga sedang meminta bantuan teman-temannya untuk mencari suaminya. Semuanya tampak seperti kasus orang hilang biasa. Namun pada pagi hari tanggal 21 Mei tahun 2025, Polsek Harapan Baru menerima laporan dari warga sekitar bahwa di bagian Sungai Cikarang yang berbatasan antara Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi terdapat sebuah benda mencurigakan yang hanyut mendekati tepian, diduga merupakan jasad manusia. Penemu jasad tersebut adalah seorang nelayan sungai yang sedang menebar jala pagi-pagi.
Saat menarik jalan, ia melihat benda itu tersangkut pada dahan bambu liar, mengeluarkan bau busuk yang sangat kuat. Petugas segera dikerahkan ke lokasi. Perwakilan Polres Metro Bekasi Kota, petugas Laboratorium Forensik Polda Jawa Barat, dan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat hadir untuk melakukan pemeriksaan. Lokasi penemuan berada di bagian sungai yang sempit, arusnya lemah, tepian dipenuhi semak dan pepohonan liar. Jasad itu adalah seorang pria dalam kondisi bengkak, tanpa identitas, mengenakan kemeja gelap dan celana panjang abu-abu. Pada lengan terdapat bekas gelap akibat terpapar matahari. Sesuai dengan ciri orang yang dilaporkan hilang, wajahnya telah rusak parah. Sulit dikenali secara langsung. Polisi memasang garis pembatas dan menjaga lokasi. Lumpur di dasar sungai digali sedikit demi sedikit. Setiap aliran air diperiksa untuk mengambil sampel. Di bawah terik matahari, para petugas forensik mencatat seluruh detail arah hanyutan benda tempat jasad tersangkut, kedalaman permukaan air, dan setiap tanda mencurigakan di tubuh korban. Pada sore hari itu, tim penyidik kasus hilangnya Andi segera dikerahkan ke lokasi. Semua tanda awal menunjukkan bahwa ini bukan lagi perkara orang hilang biasa. Informasi tentang korban kemudian diserahkan kepada Ditreskrimum Polda Jawa Barat untuk tahap identifikasi lebih lanjut. Untuk mencocokkan ciri fisik, pada pagi hari, tanggal 22 Mei tahun 2025, ruang pendingin instalasi forensik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat disterilkan. Jasad yang diangkat dari Sungai Cikarang sehari sebelumnya diletakkan di atas meja pemeriksaan dalam kantong plastik khusus berlapis 2. Disegel sesuai prosedur, dengan kehadiran jaksa, dokter forensik, dan tim teknis Lab 4 untuk mengawasi setiap tahapan. Suhu ruangan begitu dingin menusuk. Cahaya lampu halogen menyinari tubuh korban dengan jelas. Jasad itu adalah pria yang diperkirakan berusia lebih dari 30 tahun. Tinggi sekitar 168 cm. Tubuh sedang dan sudah membengkak berat. Kulitnya menghitam dan mengelupas, menunjukkan tanda-tanda telah berada di air selama 8 hingga 10 hari. Pada bagian kepala, terutama di pelipis kiri, terdapat luka sobek berbentuk lonjong sepanjang 6,2 cm, dengan tepi tidak rata, menandakan hantaman benda tumpul bertepi keras. Kulit di sekitar luka tampak memar, dengan perdarahan di bawah jaringan kulit meluas sekitar 8 cm, tanda bahwa luka itu terjadi sebelum kematian, bukan akibat benturan saat hanyut. Ketika tengkorak dibuka, dokter forensik menemukan retakan panjang dari tulang dahi kiri hingga tulang ubun-ubun, disertai pendarahan luas di dalam rongga kepala yang menekan otak. Temuan awal menunjukkan bahwa penyebab kematian adalah cedera kepala berat yang memicu perdarahan internal hingga menyebabkan kematian seketika, bukan tenggelam. Rongga hidung, tenggorokan, dan paru-paru korban tidak berisi busa atau air, menunjukkan bahwa ia sudah meninggal sebelum tubuhnya masuk ke sungai. Pemeriksaan lanjutan menemukan luka kecil pada punggung tangan kanan. Kulit menggelupas memanjang, tepi luka sudah kering, tanda adanya perlawanan atau gesekan keras ketika diserang. Tidak ada luka di dada atau perut, tidak ada tulang rusuk retak. Perut tampak membesar ringan akibat proses pembusukan. Sementara bagian punggung terdapat banyak lecet karena bergesekan dengan benda keras di dasar sungai saat hanyut. Jari-jari korban diambil sampelnya untuk mencari sel kulit orang lain sebagai bahan pemeriksaan biologis. Setelah melakukan pembedahan jaringan kepala, dokter memastikan bahwa luka pada pelipis kiri adalah penyebab langsung kematian. Arah hantaman dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan sesuai dengan pukulan mendadak menggunakan benda tumpul berat. Benda pemukul diduga berupa alu kayu, besi panjang, atau benda bulat keras bertangkai namun belum dapat dipastikan. Waktu kematian diperkirakan 8 hingga 10 hari sebelum jasad ditemukan.
yaitu pada malam tanggal 12 atau menjelang pagi tanggal 13 Mei tahun 2025, tepat bersamaan dengan waktu ketika Andi dilaporkan hilang dari kampungnya di Jawa Tengah. Pemeriksaan forensik berlangsung lebih dari 4 jam. Sampel jaringan otot, tulang, rambut, dan gigi disegel untuk diperiksa DNA-nya. Pada saat yang sama, penyidik mengirim surat resmi kepada Polda Jawa Tengah untuk meminta sampel pembanding dari keluarga korban. 3 hari kemudian, hasil pemeriksaan DNA dikirim dari laboratorium. Kesimpulannya ditulis tebal dan jelas, membuat seluruh tim terdiam beberapa detik saat membacanya. Hasil pembandingan DNA tulang korban dari Sungai Cikarang dengan DNA Siti Aminah, ibu kandungnya, menunjukkan kecocokan hubungan biologis sebesar 99,999%. Dengan demikian, jasad itu dipastikan sebagai Andi Saputra, kelahiran tahun 1992, warga Desa Karanggereja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Jenazah itu akhirnya dipastikan sebagai Andi Saputra, lahir tahun 1992, warga Desa Karanggereja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, pada sore hari tanggal 25 Maret. Pemberitahuan resmi disampaikan kepada keluarga korban. Ketika rombongan petugas menelepon untuk menyampaikan kabar tersebut, suara Siti Aminah tercekat. Tangannya menggenggam erat telepon genggam tua yang sudah kusam. Di seberang sambungan, suaranya bergetar. Dia baru pergi sekitar belasan hari saja. Katanya cuma mau ketemu istri lalu pulang jemput anak. Kenapa bisa jadi begini? Pak, seluruh anggota keluarga terdiam. Cucunya yang baru berusia 5 tahun duduk di pangkuannya, memandang bingung, lalu bertanya polos, "Nek, ayah sudah pulang belum?" Tidak ada seorang pun yang sanggup menjawab pertanyaan itu. Malam hari di tanggal yang sama, jenazah Andi diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Petugas penyidik yang turut mengawal penyerahan jenazah hanya bisa terdiam ketika melihat sang ibu berlutut di depan peti mati. Siti Aminah terisak keras. Dia orangnya baik, kerja terus. Kenapa ada yang tega membunuhnya? Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, pada waktu yang bersamaan, berkas kasus orang hilang tersebut resmi dinaikkan menjadi berkas perkara pembunuhan dengan pembuangan mayat. Seluruh data disusun kembali di papan analisis korban berangkat dari Jawa Tengah pada tanggal 10, hilang kontak sejak malam tanggal 12, dan waktu kematian sesuai dengan rentang waktu itu. Jenazah ditemukan hanyut di sungai, tanpa tanda-tanda bunuh diri, tanpa barang-barang pribadi, dan ada pukulan keras dari arah atas yang cukup kuat untuk langsung menyebabkan retak pada tulang tengkorak. AKBP Hendra Wijaya, Kepala Ditreskrimum, menyimpulkan dalam rapat internal bahwa ini jelas bukan pembunuhan acak. Luka di kepala, waktu kejadian, serta lokasi penemuan jasad semuanya menunjukkan bahwa tubuh korban telah dipindahkan. Korban bukan jatuh sendiri ke sungai. Pelaku tampak memahami cara menghilangkan jejak. Sebuah surat perintah darurat ditandatangani pada malam itu juga membuka sebuah operasi khusus untuk menyelidiki kasus pembunuhan dengan pembuangan jenazah di Sungai Cikarang. Tim reserse dibagi menjadi 2 kelompok. Satu tim kembali ke kawasan kontrakan tempat istri korban tinggal. Sementara tim lainnya menyisir sepanjang aliran sungai dan menelusuri alat transportasi yang melintas di wilayah kota Bekasi pada malam tanggal 12 hingga pagi tanggal 26 Mei tahun 2025. Hanya 1 hari setelah hasil DNA memastikan bahwa jasad yang ditemukan di sungai adalah Andi Saputra. Operasi ini digelar penuh. Ditreskrimum Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Laboratorium Forensik kembali ke lokasi penemuan di tepi Sungai Cikarang.
tepat di perbatasan antara Kelurahan Harapan Baru dan Kabupaten Bekasi. Tempat jasad korban ditemukan, aliran sungai tampak tenang. Lumpur hitam bercampur sampah dan rumpun-rumput liar. Daerah ini memang sepi, biasanya hanya dilalui oleh para pencari ikan sungai. Dan hampir tidak ada orang yang lewat pada malam hari. Lokasi kejadian dipasangi garis polisi dengan radius sekitar 200 meter. Petugas forensik menyisir sepanjang tepian sungai, terutama di sekitar titik tempat jasad dahulu tersangkut di rumpun tanaman air. Sekitar pukul 9 tepat pagi hari, seorang anggota tim reserse melihat sebuah benda kecil yang sebagian tertimbun di semak, berada kurang lebih 15 meter dari titik pengangkatan mayat. Benda itu adalah sebuah tas ransel hitam dengan satu tali bahu yang putus. Bagian luar tas dipenuhi lumpur yang sudah mengering. Seketika area tersebut diberi tanda di foto. Dan tas itu disegel sebagai barang bukti di dalam ransel. Selain lapisan lumpur tebal, tim menemukan sebuah kemeja lama berwarna gelap dengan label merek lokal. Sebuah buku catatan kecil berisi koretan tangan yang tidak rapi sebagian besar berupa nomor telepon dan daftar bahan bangunan serta seikat uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang terbungkus rapi dalam kantong plastik dan diikat karet. Ada juga sebuah dompet kulit tipis yang kosong, tanpa identitas apapun dan tanpa telepon genggam. Seluruh isi tas disegel dan segera dikirim ke laboratorium forensik untuk diperiksa jejak biologis, sidik jari, dan sampel lumpurnya. Ditemukannya tas ransel ini menjadi simpul penting dalam perkara. Temuan tersebut menguatkan bahwa jasad dan barang-barang itu berasal dari orang yang sama. Namun justru isi tas itulah yang membuat para penyidik bertanya-tanya, bila ini adalah perampokan, pelaku tidak mungkin meninggalkan uang tunai 5 juta rupiah yang disimpan rapi di dalam kantong plastik jika pembunuhan ini dipicu oleh konflik pribadi. Keberadaan uang yang masih utuh menjadi semakin janggal. Apakah itu kelalaian atau sengaja dibiarkan untuk mengaburkan arah penyelidikan AKBP Arif Pratama, Kepala Unit Kasus Berat, hanya mengerutkan kening ketika memeriksa lokasi. Seseorang pergi meninggalkan kampung dengan membawa uang tunai. Identitas dan telepon genggam, yang hilang justru identitas dan telepon, sementara uang disisakan dan malah dibungkus rapi. Pelakunya bukan pencuri biasa. Ada alasan lain kenapa dua benda itu yang diambil. Analisis di tempat kejadian menunjukkan bahwa tas ransel kemungkinan dilempar ke sungai bersamaan dengan tubuh korban. Namun tersangkut lebih dekat ke tepian karena ada benda berat di dalamnya yang membuat tas tenggelam. Setelah beberapa hari dan permukaan air turun, tas tersebut mulai mengapung dan terdorong arus ke arah semak. Sampel lumpur yang menempel di resleting dan kantong plastik dikirim untuk dibandingkan dengan sedimen di titik penemuan jasad. Hasilnya menunjukkan bahwa jenis lumpur itu sama, menandakan bahwa tas dan jasad jatuh ke sungai pada waktu yang berdekatan. Sementara itu, telepon genggam dan identitas pribadi korban masih belum ditemukan. Tim reserse menyisir berbagai tempat gadai dan kios penjualan perangkat elektronik di sekitar kota Bekasi, namun tidak menemukan transaksi yang cocok. Para penyidik menduga bahwa telepon korban sudah dihancurkan atau dibuang untuk menghapus jejak komunikasi. Dalam kasus pembunuhan yang direncanakan, menghilangkan alat komunikasi korban adalah langkah pertama yang sering diambil pelaku agar alur penyelidikan tersesat. Siang itu, dalam rapat kilat di markas Polres Metro Bekasi Kota, seluruh temuan kembali dipaparkan. Di papan tulis, foto tas ransel diperbesar sebuah benda yang tampak biasa, namun menyimpan banyak teka-teki. IPTU Denny Kurniawan, petugas forensik, menjelaskan, uang itu dibungkus rapi bukan untuk disembunyikan, tetapi untuk dijaga. Bisa jadi korban memang berniat menyerahkan uang ini kepada seseorang. Cara membungkus dan mengikatnya khas milik korban sendiri. Tidak ada tanda-tanda diubah orang lain. Pertanyaannya, kalau dia datang untuk bertemu keluarga, mengapa justru identitas dan dompetnya
yang hilang berdasarkan hasil forensik. Waktu kematian Andi diperkirakan sekitar malam tanggal 12 atau menjelang pagi tanggal 13, bertepatan dengan waktu ia meninggalkan Jawa Tengah menuju Jawa Barat untuk menemui istrinya. Rangkaian data mulai tersambung. Andi berangkat dari kampung dengan membawa uang, tas punggung, dan telepon genggam. Setelah itu ia hilang kontak. Jenazahnya ditemukan hanyut di sungai. Uangnya masih ada, tetapi teleponnya lenyap. Semua ini menuntun ke arah penyelidikan yang berbeda, bukan perampokan dan bukan kebetulan. Setelah ditemukannya tas ransel dan uang yang masih utuh, Polda Jawa Barat secara resmi memperluas penyidikan dengan fokus pada dugaan pembunuhan disertai pembuangan jenazah. Tujuan pertama adalah menelusuri perjalanan terakhir korban, mencari tahu di mana Andi Saputra berpijak untuk terakhir kalinya sebelum dibunuh. Menurut keterangan keluarga di Jawa Tengah, Andi meninggalkan kampung pada sore hari tanggal 10 Mei tahun 2025 dengan membawa tas punggung kecil, uang tunai sekitar 5 juta rupiah, dan telepon pribadinya yang biasa ia gunakan untuk berhubungan dengan istrinya. Ia mengatakan kepada ibunya bahwa ia akan naik bus malam menuju Jawa Barat. Tiba keesokan pagi, menemui istrinya, lalu menelpon kembali. Namun setelah itu, tidak ada satupun panggilan yang masuk. Dari keterangan ini, tim reserse di Treskrimum Polda Jawa Barat segera berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah untuk menelusuri seluruh perusahaan otobus yang melayani rute jarak jauh Jawa Tengah-Jawa Barat pada rentang waktu tersebut. Setelah proses penyaringan, mereka menemukan satu petunjuk yang cocok, sebuah bus malam milik perusahaan otobus yang berangkat dari wilayah sekitar kota Purwokerto pada malam tanggal 10 dan tiba di terminal bus Bekasi sekitar pukul 18.30 menit tanggal 12. Penyidik langsung memeriksa sopir dan kondektur bus tersebut. Keduanya masih mengingat dengan jelas seorang penumpang laki-laki bertubuh kurus, mengenakan kemeja gelap dan membawa tas ransel hitam mirip dengan ciri Andi. Menurut penuturan mereka, pria itu duduk di bangku paling belakang. Jarang bicara. Hanya beberapa kali bertanya tentang perkiraan waktu tiba di Bekasi. Ketika bus berhenti di terminal, ia termasuk penumpang yang turun paling akhir. Kondektur mengingat bahwa pria itu sempat menanyakan arah menuju kawasan industri Jababeka. Katanya, ada istrinya yang bekerja di sana. Saya hanya bilang, cari ojek di luar terminal saja. Setelah itu, saya tidak melihatnya lagi, ujar sang kondektur. Dengan demikian, perjalanan korban berakhir tepat di kota Bekasi, sesuai dengan dugaan awal penyidik. Tetapi sejak saat ia melangkah keluar dari terminal bus Bekasi, tidak ada satupun saksi yang melihatnya lagi, dan tidak ada rekaman kamera yang jelas merekam pergerakannya di sepanjang rute menuju Kelurahan Jatimulia, tempat istrinya tinggal di kontrakan. Tim penyidik kemudian memperluas pemeriksaan terhadap hubungan pribadi dan sosial korban. Menurut keluarga, Andi adalah sosok yang lembut, tidak banyak teman, tidak memiliki utang, dan tidak punya konflik dengan siapapun di Jawa Barat. Selain istrinya Siti Lestari, ia tidak memiliki kerabat dekat. Rekan-rekan satu proyek di kampung juga menegaskan bahwa Andi tidak pernah meminta bantuan siapapun untuk mencarikan pekerjaan di Bekasi dan tidak pernah mengeluh soal perselisihan atau masalah utang piutang. Tim reserse dibagi ke dalam 3 jalur penyelidikan. Satu tim menelusuri riwayat panggilan dan pesan terakhir di telepon Andi sebelum perangkat itu mati. Tim kedua memeriksa rekaman kamera di sepanjang jalur dari terminal bus Bekasi menuju Kelurahan Jatimulia. Dan tim ketiga mendatangi berbagai perusahaan di kawasan industri Jababeka, tempat Siti Lestari bekerja, untuk mencari petunjuk baru. Namun ketiga jalur itu buntu.
Sinyal telepon Andi tercatat hilang di sekitar Kelurahan Jatimulya pada pukul 22:41 tanggal 12. Tepat ketika ia diperkirakan baru saja tiba di kawasan tersebut, sejak momen itu, tidak ada lagi panggilan keluar atau masuk, tidak ada akses ke media sosial, tidak ada transaksi perbankan. Kamera di sekitar rumah kontrakan pun tidak merekam gambar yang jelas. Sudut pengambilan tertutup, pencahayaan lemah, dan beberapa perangkat rusak karena cuaca. Semua informasi terhenti pada satu titik. Andi sudah tiba di kota Bekasi. Lalu lenyap segera setelahnya, pada hari-hari terakhir bulan Maret, tim khusus di Treskrimum bekerja hampir tanpa henti sepanjang malam. Peta-peta besar menutupi dinding, penuh dengan garis-garis merah yang menghubungkan terminal bus Bekasi ke deretan kontrakan lalu ke Sungai Cikarang. Lokasi penemuan jasad, jaraknya hanya lebih dari 8 km. Tetapi di antara dua titik itu terdapat ruang kosong yang gelap dan belum terjawab. Dalam sebuah rapat evaluasi, AKBP Hendra Wijaya, Kepala di Treskrimum, menyampaikan bahwa korban tidak memiliki konflik sosial. Tidak ada indikasi bermasalah dengan utang. Proses hilangnya korban berlangsung sangat cepat, hanya dalam beberapa jam setelah turun dari bus. Perkara ini jelas bukan kebetulan. Pelaku pasti mengenal korban dan mengetahui persis kemana ia akan pergi. Sebuah instruksi tegas dikeluarkan, harus ditemukan siapa orang pertama yang ditemui Andi. Ketika tiba di Jawa Barat, orang itu bisa saja istrinya, atau seseorang yang dekat dengan istrinya. Tim reserse kemudian ditugaskan untuk membuntuti Siti Lestari secara diam-diam. Perempuan muda itu masih pergi bekerja seperti biasa, jarang bergaul, dan menjalani hidup tertutup. Polisi belum mengungkapkan hasil otopsi kepadanya. Mereka hanya mengatakan bahwa identitas jasad masih dalam proses verifikasi. Pada hari-hari awal bulan April tahun 2025, perkara Andi Saputra tampak seolah berada di jalan buntu. Semua jalur penyelidikan kembali ke titik awal korban datang ke Jawa Barat. Hilang kontak, lalu ditemukan meninggal di Sungai Cikarang. Tidak ada saksi mata, tidak ada rekaman kamera yang jelas, tidak ada tanda perampokan. Seakan-akan jejak seorang lelaki pekerja keras itu dihapus bersih dari setiap jalan yang ia lewati. Di ruang rapat di Treskrimum Polda Jawa Barat, cahaya lampu putih dingin memantul di permukaan peta yang penuh garis dan tanda warna merah. AKBP Arif Pratama, Kepala Unit Kasus Berat, hanya bisa menarik napas pelan. Tidak mungkin seseorang lenyap begitu saja tepat setelah turun dari bus. Pasti ada orang terakhir yang sempat melihatnya. Sebuah penyisiran besar-besaran pun kembali digelar. Kali ini fokus diarahkan kepada para pengemudi ojek pangkalan dan ojek online yang beroperasi di sekitar terminal bus Bekasi. Pada malam tanggal 12 itu, puluhan orang dipanggil untuk dimintai keterangan. Diminta mencocokkan wajah dengan foto korban. Namun sebagian besar menggeleng, mengatakan tidak ingat. Waktu sudah berlalu lebih dari 2 minggu. Penumpang yang mereka bawa setiap hari terlalu banyak. Semuanya hanya wajah-wajah yang lewat sekilas. Hingga pada suatu sore di bulan April tahun 2025, sebuah panggilan telepon dari petugas Intel di lapangan membuat seluruh tim penyidik langsung memberi perhatian. Seorang pria bernama Rahmat Hidayat, berusia 47 tahun, yang sudah lebih dari 10 tahun bekerja sebagai tukang ojek pangkalan di sekitar terminal bus Bekasi. Mengaku mungkin pernah mengantar pria yang wajahnya sama dengan foto yang sedang dicari polisi. Malam itu juga, tim segera bertemu langsung dengan Rahmat di kantor polsek setempat. Pria itu bertubuh agak pendek, kulitnya legam karena matahari. Suaranya serak akibat rokok. Tetapi ingatannya cukup tajam. Malam itu saya bawa seorang penumpang laki-laki. Umurnya sekitar 30 sekian tahun. Badannya kurus. Bicaranya dengan logat Jawa Tengah yang kental. Dan membawa ransel hitam. Kenangnya, dia tanya apakah saya tahu jalan ke kontrakan buruh di Kelurahan Jatimulya. Saya bilang tahu.
dan langsung mengantar. Menurut keterangan Rahmat Hidayat, perjalanan dimulai dari Terminal Bus Bekasi sekitar pukul 19 lewat 10 menit dan berakhir di sebuah gang kecil yang berjarak kurang lebih 500 meter dari kawasan industri Jababeka. Penumpang itu membayar ongkos, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan kaki memasuki gang menuju arah deretan kontrakan tempat istri korban tercatat tinggal sementara. Ia tidak tampak tergesa-gesa atau ketakutan. Langkahnya pelan sambil menyeret ransel, menoleh ke kiri dan kanan, seolah sedang mencari alamat. Saya sempat menunggu beberapa menit, lalu pergi lagi karena ada penumpang lain yang memanggil. Ujar Rahmat. Ia juga menegaskan bahwa malam itu ia tidak melihat ada orang keluar lagi dari area tersebut. Hingga sekarang ia masih ingat jelas karena penumpang itu memiliki logat bicara yang sangat khas dan mudah dikenali. Berita acara pemeriksaan dibuat segera malam itu juga. Keterangan tukang ojek ini sepenuhnya cocok dengan data waktu ketika telepon Andi terakhir kali aktif, yakni pukul 22:41. Lebih penting lagi, lokasi tempat penumpang itu masuk adalah kawasan kontrakan tempat Siti Lestari tinggal. Ini berarti Andi Saputra benar-benar telah tiba di tempat tinggal istrinya pada malam ia menghilang. Talong Hapa Ciminta Daki, AKBP Arif Pratama, menyimpulkan bahwa keterangan istri korban sebelumnya jelas tidak sejalan dengan temuan terbaru. Perempuan itu bersikeras mengatakan suaminya tidak datang, tetapi kenyataannya Andi sudah berada tepat di depan kawasan kontrakannya. Ini adalah detail kunci. Bila ia tidak berkata jujur, pasti ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Saat itu, Siti Lestari resmi menjadi pusat lingkaran kecurigaan. Tim reserse ditugaskan untuk mengawasi setiap gerak-geriknya. Dari tempat kerja, jam pulang, hingga siapa saja yang biasa ia temui, polisi tetap merahasiakan fakta bahwa jasad suaminya sudah ditemukan dan hanya mengatakan bahwa identifikasi masih berlangsung. Untuk menghindari, ia merasa terancam dan melarikan diri. Dalam beberapa hari berikutnya, Siti tetap berangkat kerja seperti biasa, tidak menunjukkan perubahan mencolok. Ia hidup tertutup, hampir selalu hanya bergerak dari pabrik ke kontrakan dan sebaliknya. Tidak banyak bergaul, jarang menelepon siapapun, namun para petugas mengamati satu detail kecil yang sangat mencolok. Pada beberapa malam yang sudah cukup larut, sering terlihat seorang pria muda, berusia sekitar 30 tahun, mengendarai sepeda motor berwarna hitam, datang ke area kontrakan, berhenti sebentar di depan pintu kamar Siti, lalu pergi lagi. Setiap kali pria itu datang, Siti akan keluar, membuka pintu, berbicara singkat, kemudian segera menutup pintu rapat-rapat. Pria ini belum diketahui identitasnya, tetapi para penyidik menduga ia memiliki hubungan dekat dengan Siti dan sangat mungkin menjadi mata rantai penting dalam perkara ini. Di sisi lain, sebuah tim khusus lain dibentuk, menggabungkan unit kasus berat dengan unit intelijen dan psikologi kriminal. Fokus menggali latar belakang, relasi sosial, serta perkembangan kejiwaan perempuan ini, sosok yang dianggap sebagai simpul terakhir sebelum korban kehilangan nyawa. Berdasarkan data kependudukan, Siti Lestari lahir tahun 1997, berasal dari Desa Karanggereja, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Ia hanya menamatkan pendidikan sampai kelas 11 SMA lalu berhenti. Bersama beberapa teman, ia merantau ke Jawa Barat untuk bekerja sebagai buruh pabrik garmen. Tahun 2018, ia menikah dengan Andi Saputra, pemuda sekampung yang lebih tua 5 tahun darinya, dikenal baik hati dan tekun bekerja sebagai buruh bangunan. Setelah pernikahan, keduanya tinggal bersama orang tua Andi di kampung. Setahun kemudian mereka dikaruniai anak laki-laki pertama. Hidup mereka memang serba kekurangan, tetapi relatif tenang.
Namun ketika beban ekonomi keluarga semakin berat, Andi memutuskan tetap di kampung mengerjakan proyek bangunan. Sedangkan Siti kembali ke Jawa Barat bekerja di pabrik, sementara anak mereka dititipkan pada nenek dari pihak ayah. Mereka berjanji, setelah keadaan keuangan membaik dalam beberapa tahun, mereka akan berkumpul lagi, membangun rumah kecil, dan hidup bersama. Tetapi jarak fisik perlahan melahirkan jarak di dalam hati, dari yang semula saling menelepon setiap hari, lalu menjadi seminggu sekali, hingga akhirnya semakin jarang. Bahkan dingin, teman-teman sekontrakan Siti menyatakan bahwa ia termasuk orang yang tertutup, jarang berbincang, namun kadang ada seorang pria muda datang menjemputnya pada malam hari. Ketika ditanya, ia biasanya hanya menjawab singkat, "Sepupu yang tinggal di dekat sini," dan tidak ada lagi yang berani bertanya. Perusahaan tempat ia bekerja membenarkan bahwa Siti jarang absen dan tidak pernah melanggar aturan. Tetapi ada satu kebiasaan, ia sering meminta pindah ke jadwal kerja malam. Terkadang tanpa alasan yang jelas. Dari pihak kampung, ketika proses pengambilan keterangan, keluarga korban menyebut satu detail yang menarik perhatian tim penyidik. Siti Aminah, ibu korban, mengatakan bahwa beberapa minggu sebelum menghilang, anaknya terlihat sering murung dan pendiam. Dia pernah bilang, setiap menelepon, istrinya selalu alasan sibuk. Tutur Siti, belakangan, ketika dia telepon, ada suara laki-laki yang terdengar di belakang. Waktu ditanya, sambungan langsung diputus. Kecurigaan itu mengendap di benak Andi selama berhari-hari. Pada tanggal 10, ia akhirnya memutuskan pergi ke Jawa Barat untuk mencari kepastian. Siti Aminah masih ingat jelas ucapan anaknya sebelum berangkat, ia tidak ingin terus-menerus curiga. Tetapi kalau benar istrinya sudah memiliki orang lain, ia akan membawa pulang anaknya agar istrinya bisa menjalani hidup sendiri. Dari sini, motif perjalanan Andi semakin terang, bukan sekadar bekerja atau berkunjung, tetapi datang untuk meminta penjelasan soal rumah tangga. Dan justru hal inilah yang membuat para penyidik mulai menyusun potongan-potongan kecil menjadi satu gambaran besar, dugaan pembunuhan karena konflik asmara. Dalam rapat internal pada pagi hari tanggal 4 April, AKBP Hendra Wijaya memaparkan analisisnya. Korban dikenal baik, tidak punya konflik sosial, perjalanan yang ia tempuh jelas, dan satu-satunya tujuan adalah menemui istrinya. Dia menghilang hanya beberapa jam setelah berada di sekitar kontrakan istrinya. Ini mustahil kebetulan. Motifnya sangat mungkin berawal dari keretakan hubungan, kesemburuan, atau perselingkuhan. Pagi tanggal 6 April tahun 2025, operasi khusus dengan kode tertentu resmi memasuki tahap baru. Setelah memastikan bahwa fokus kecurigaan mengarah kepada sang istri, Ditreskrimum Polda Jawa Barat menerapkan serangkaian tindakan teknis menelusuri ulang keterangan saksi di sekitar kontrakan. Memeriksa kembali titik waktu ketika korban dipastikan berada di sana, serta menyelidiki hubungan sosial Siti di lingkungan kerja. Tempat tinggal Siti bukan deretan kamar kontrakan biasa, melainkan sebuah rumah kecil yang berdiri terpisah. Berjarak sekitar 200 meter dari pemukiman padat, berada di gang yang sepi dan jarang dilalui orang. Rumah itu bukan bagian dari kompleks kontrakan buruh pada umumnya, melainkan rumah tua milik seorang kenalan sekampung yang disuakan dengan harga murah. Tidak ada laporan resmi tentang tempat tinggal tersebut. Hanya dilaporkan secara singkat ke pihak kelurahan, sehingga akses pengawasan keluar masuk orang menjadi lebih sulit. Ketika tim penyidik datang untuk memeriksa, tetangga terdekat, seorang perempuan parubaya bernama Ibu Sri Wahyuni, berusia 53 tahun, mengingat sebuah kejadian pada malam di pertengahan bulan Maret, sekitar lewat jam 10 malam, genangnya. Saya dengar suara orang berbicara keras seperti sedang bertengkar. Tidak jelas dari rumah yang mana. Karena di sini sepi, suara terbawa angin,
Beberapa saat kemudian semuanya mendadak sunyi. Ia mengira hanya pertengkaran biasa antara pasangan muda. Jadi tidak berani keluar. Warga lain di gang itu memberi keterangan yang mirip. Mereka mendengar suara benturan keras seperti ada benda jatuh atau terbanting. Kemudian hening total. Tidak ada yang melihat langsung dan tidak ada yang melaporkan ke polisi. Bagi mereka, suara pertengkaran di malam hari antara dua orang dewasa bukan sesuatu yang aneh. Penyidik mencatat seluruh keterangan ini dan mencocokkannya dengan waktu yang diperkirakan sebagai saat kematian korban sekitar pukul 22 pada malam tanggal 12. Waktu tersebut sejalan dengan apa yang diceritakan warga, detail kecil yang semula dianggap sepele. Ketika disandingkan dengan hasil otopsi, perlahan membentuk gambaran malam yang menentukan itu. Sementara itu, tim lain bergerak ke pabrik tempat. Siti bekerja di sebuah lini produksi komponen elektronik di kawasan industri Jababeka. Sebagian besar buruh mengetahui bahwa Siti memiliki suami di kampung, tetapi jarang sekali mendengar ia membicarakan soal suaminya. Mereka juga memperhatikan bahwa cukup sering ada seorang pria asing menjemputnya setelah jam kerja malam. Pria ini bukan pekerja di lini produksi yang sama, bahkan bukan buruh di bagian yang sama. Namun beberapa kali terlihat datang sebentar, berhenti di depan gerbang, lalu membawanya pergi. Seorang rekan perempuan satu shift mengingat jelas. Dia tinggi, berpakaian seperti pekerja bengkel logam, wajahnya sering terlihat di area pabrik sebelah. Katanya namanya Budi, kerja di bagian metal di Blok C. Mereka terlihat akrab, sering makan bersama. Saat penyidik mendalami informasi itu, bagian personalia perusahaan mengkonfirmasi bahwa Siti beberapa kali meminta tukar jadwal agar bisa satu shift dengan seorang pekerja bernama Budi Santoso dalam beberapa minggu berturut-turut, dan keduanya juga beberapa kali mengajukan izin pada hari yang sama. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya hubungan di luar pernikahan. Sore hari tanggal 6 April, dalam rapat khusus, AKBP Hendra Wijaya menegaskan bahwa disinilah letak kuncinya sang istri telah memberikan keterangan yang tidak benar. Korban terbukti berada di rumah yang ia tempati, lalu meninggal setelah itu. Kita tidak punya alasan lagi untuk menunda pemanggilan Siti Lestari guna mengklarifikasi tindakannya dan hubungan dengan Budi Santoso. Surat panggilan resmi ditandatangani pada malam yang sama. Tim yang dipimpin langsung oleh AKBP Arif Pratama ditugaskan mendatangi pabrik tempat Siti bekerja pada keesokan harinya. Pagi tanggal 7 April tahun 2025, di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Jawa Barat. Suasana terasa berat. Perempuan muda Siti Lestari, berusia 28 tahun, dihadirkan untuk dimintai keterangan berdasarkan surat panggilan darurat terkait kematian suaminya. Andi Saputra, korban dalam kasus pembunuhan dengan pembuangan jenazah di Sungai Cikarang. Di hadapan para penyidik, Siti berusaha mempertahankan sikap tenang. Wajahnya tampak lelah, tetapi sorot matanya berusaha tetap datar. Saat diberitahu bahwa hasil pemeriksaan DNA memastikan jasad itu adalah suaminya, ia hanya menunduk diam beberapa detik. Kemudian berbisik, "Saya tidak percaya. Bagaimana bisa itu, Andi? Saya tidak pernah bertemu dia." Dalam berita acara pemeriksaan pertama, Siti bersaksi bahwa pada malam tanggal 12 ia sedang bekerja shift malam di pabrik dan sama sekali tidak tahu bahwa suaminya datang ke Jawa Barat. Ia mengatakan bahwa kalaupun suaminya sempat datang, mungkin saat itu ia sedang tidak berada di rumah. Dan beberapa hari kemudian ia justru terus mencoba menelpon, tetapi tidak pernah tersambung. Ketika ditanya tentang pria yang sering terlihat di depan pintu kontrakan, Siti menjawab singkat, "Itu Budi, teman kerja. Dia hanya beberapa kali membantu mengantar barang. Tidak ada apa-apa." Cara bicaranya pelan dan beraturan. Ekspresinya tenang, membuat sesi pemeriksaan awal berjalan dalam keheningan yang panjang.
Namun para penyidik mencatat bahwa ia sering menghindari tatapan mata langsung, menjawab sepotong-sepotong, dan berulang kali bertentangan dengan bukti yang sudah dikumpulkan terutama ketika dibandingkan dengan keterangan Rahmat Hidayat. Pria tukang ojek itu bersaksi telah mengantar Andi hingga ke gang menuju kontrakan Siti pada malam tanggal 12. Ketika keterangan itu disampaikan, Siti tampak jelas gelisah. Suaranya mengecil. Saya tidak tahu. Kalau dia datang, mungkin waktu itu saya sedang kerja. Penyidik lalu meletakkan sebuah foto di atas meja rekaman dari kamera pengawas di dekat gang yang sama. Di dalamnya, tampak seorang pria bertubuh tinggi dan kurus, membawa ransel hitam, berjalan memasuki gang kecil. Waktu yang tertera adalah pukul 19:42. Siti hanya melirik sekilas, kemudian tangannya menggenggam kuat. Suaranya terdengar serak, mirip dia. Tapi saya tidak bertemu. Udara di ruang pemeriksaan seolah mengental. AKBP Arif Pratama, yang memimpin langsung penyidikan, sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Ibu bilang tidak pernah bertemu. Tetapi para tetangga mendengar suara pertengkaran hebat malam itu. Ujarnya pelan, tim forensik juga memastikan Andi meninggal pada jam yang sama. Di sekitar rumah tempat ibu tinggal. Menurut ibu, apakah semua itu hanya kebetulan? Tim forensik memastikan bahwa Andi Saputra meninggal tepat pada rentang waktu itu, di dalam radius hanya beberapa ratus meter dari rumah kontrakan Siti Lestari. Menurut ibu, semua itu hanya kebetulan, tanya penyidik. Siti menunduk, tidak menjawab sepatah kata pun. Ruangan hanya diisi oleh suara halus kertas yang dibalik dan gesekan pena yang menoreh berita acara. Sore hari itu, tim penyidik khusus kembali melakukan konfrontasi dengan Siti, menghadapkan dirinya pada seluruh bukti yang sudah dikumpulkan. Ketika ditanya mengenai hubungannya dengan Budi Santoso, ia tetap bersikeras menolak. Budi itu hanya rekan kerja. Kadang mengantar saya ke pasar swalayan. Teman-teman di pabrik saja yang salah paham. Penyidik lalu meletakkan selembar cetakan rekaman pesan singkat yang diambil dari telepon genggamnya. Di sana, tertera deretan pesan bernada mesra antara dirinya dan Budi, dikirim hanya beberapa hari sebelum suaminya dinyatakan hilang. Siti menatap lembaran itu lama. Wajahnya mendadak pucat. Ia tidak menambahkan apapun, hanya menggigit bibir pelan. Sesi pemeriksaan berlangsung hingga menjelang malam. Siti tetap berkukuh bahwa dirinya difitnah, mengulang bahwa mungkin ada orang lain yang membunuh suaminya di sungai, lalu membuang mayatnya. Namun lubang-lubang dalam keterangannya semakin tampak. Ia mengaku bekerja shift malam pada tanggal 12. Tetapi catatan absensi menunjukkan bahwa ia justru mengajukan izin setengah shift pada malam itu. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah bertemu suaminya. Namun kamera di dekat kontrakan merekam sosok pria berjalan menuju persis arah rumah yang ia tinggali. Dan yang paling penting, hasil forensik menyatakan bahwa kematian terjadi di ruang tertutup pada jam yang sama ketika ia menghilang dari pabrik tanpa penjelasan. Pada titik ini, lapisan ketenangan yang selama ini ia pertahankan mulai retak. Keringat bermunculan di dahinya. Suaranya tersendat-sendat. Pandangannya kosong. Saya tidak membunuh dia. Saya hanya, ucapnya terbata. Penyidik menatap lurus. Kami tidak mengatakan ibu yang memukulnya, tetapi ibu tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu pada malam kejadian, dan sekarang ibu memilih diam untuk melindungi seseorang. Hening selama lebih dari 1 menit. Siti menunduk dalam-dalam. Kedua tangannya bergetar di atas meja. Lalu setetes air mata jatuh tepat di tepi berita acara. Dengan suara lirih, seolah takut mendengar ucapannya sendiri, ia berkata, "Dia tidak pantas mati seperti itu. Tapi kami sudah tidak punya jalan kembali." Penyidik melirik jam dinding pukul 18:47. Setelah hampir 9 jam pemeriksaan,
Siti Lestari akhirnya secara resmi mengakui bahwa ia terlibat dalam kematian suaminya. Ia menandatangani berita acara dengan suara serak, "Saya akan ceritakan semuanya, tapi tolong izinkan saya bicara pelan-pelan. Saya sudah tidak sanggup lagi." Pagi hari tanggal 8 April tahun 2025, di ruang pemeriksaan di Treskrimum Polda Jawa Barat. Setelah semalam ditahan, Siti memulai sesi keterangan rinci. Wajahnya pucat, kedua matanya cekung, namun suaranya tetap kering dan datar. Seolah sedang menceritakan kisah milik orang lain. Di balik kaca satu arah, para penyidik mengamati tanpa bersuara. Hanya bunyi mesin perekam yang terdengar konstan. Siti mengakui seluruhnya. Ia dan Budi Santoso, rekan kerja di kawasan industri, telah menjalin hubungan gelap selama beberapa bulan. Awalnya hanya saling curhat dan merasa senasib. Namun lambat laun berubah menjadi perselingkuhan yang berlangsung hampir setengah tahun sebelum Andi menghilang. Ia menjelaskan bahwa sebelum malam tanggal 12, Budi berkali-kali mendesaknya untuk benar-benar mengakhiri pernikahannya. Karena bila dibiarkan terlalu lama, keadaan akan semakin rumit. Dalam beberapa hari terakhir, Andi terus menelepon dengan nada curiga dan cemburu. Mereka sering bertengkar hebat melalui telepon. Andi mengancam akan datang langsung ke kota Bekasi untuk menyelesaikan semuanya. Tragedi bermula dari kalimat ancaman itulah. Malam tanggal 12 April tahun 2025, Siti berbohong kepada rekan kerja bahwa ia merasa tidak enak badan dan meminta izin pulang lebih awal. Ia kembali ke rumah, memasak, lalu mengirim pesan kepada Budi agar datang makan malam di kontrakannya. Sekitar lewat pukul 19, Budi tiba. Mereka berdua berada di dalam rumah. Pintu tertutup rapat. Menjelang pukul 20, terdengar ketukan keras di pintu. Siti bercerita, "Saya mengintip dari celah. Lihat Andi dengan wajah merah, matanya marah sekali. Dia teriak, 'Buka pintu, saya tahu kamu di dalam sama siapa.' Budi panik dan berusaha bersembunyi, namun Andi sudah menerjang masuk, menendang pintu kayu tipis itu hingga terbuka. Di dalam kamar sempit yang luasnya tidak sampai 10 meter persegi. 3 orang itu saling berhadapan, seorang suami yang lembut tetapi dikhianati, seorang istri yang gemetar, dan seorang lelaki selingkuhan yang wajahnya memancarkan campuran takut dan nekat. Andi berteriak, menarik tangan istrinya, menuntut penjelasan. Siti menangis. Belum sempat menjawab apa-apa. Sementara Budi maju dan mendorong Andi, hingga punggungnya membentur dinding. Penuturan Siti membuat ruang pemeriksaan terdiam. Dia, "Ya tuh, saya kira cuma pusing sebentar," ujarnya. Tapi waktu dia bangkit lagi, Budi mengambil sebuah alat pemukul kayu dan menghantam kepalanya dengan keras. Saya kaget, saya minta dia berhenti. Tapi saat Andi berusaha bangkit dan melarikan diri, saya malah memeluknya dari belakang karena takut Budi ketahuan. Kalimat itu membuat jari penyidik yang memegang pena sedikit mengencang. Saya memeluk dia erat-erat. Dalam detik yang sama, pukulan kedua mendarat. Kali ini kepala Andi langsung terkulai. Darah mengalir deras ke lantai. Dia hanya sempat mengeluarkan suara kecil. Fisik Siti. Lalu roboh. Matanya masih terbuka. Tidak ada satupun orang di ruang itu yang segera mampu menanggapi. Suara penyidik merendah. Saat itu ibu sadar dia masih hidup. Siti terdiam beberapa saat, lalu menjawab pelan. Waktu itu napasnya masih lemah. Budi bilang, semuanya harus dibereskan. Kalau tidak kami berdua akan hancur. Saya tidak berani melihat. Setelah itu, Budi menyeret tubuh Andi ke bagian belakang rumah. Menggunakan selembar terpal dan tali nilon tua untuk membungkusnya. Ia memberi isyarat agar Siti membersihkan darah di dalam kamar. Siti mengambil kain pel, menyiram air ke lantai, menglap setiap sudut.
dan memasukkan pakaian yang berlumur darah ke dalam kantong plastik untuk kemudian dibakar. Hampir 2 jam lamanya, kamar sempit itu perlahan kembali tampak seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saya ketakutan, hanya ingin kabur, ungkapnya. Tapi Budi bilang besok pagi saya harus tetap kerja seperti biasa. Kalau ada yang tanya, jawab saja tidak tahu suami pergi kemana. Budi lalu mengangkat tubuh Andi yang sudah dibungkus, mengikatnya di atas sepeda motor, dan membawanya menuju tepi sungai Cikarang yang berjarak sekitar 8 km dari kontrakan. Kemudian melemparkan tubuh itu ke air di tengah gelapnya malam. Tas ransel milik Andi, yang di dalamnya masih ada uang dan pakaian, juga dibuang bersama-sama untuk menyamarkan kejadian. Seolah-olah sekadar kasus orang hilang biasa. Penyidik kemudian bertanya, mengapa ia tidak menghubungi polisi, tidak mencoba menyelamatkan suaminya. Bahkan satu kali pun, Siti menunduk. Suaranya serak namun tanpa air mata. Saya takut kehilangan kekasih saya, takut dipenjara, takut kampung tahu semuanya. Budi bilang kalau saya ngomong, saya akan hancur bersama dia. Saya percaya pengakuan yang dingin itu mengalir begitu saja dari mulutnya. Seperti membaca skenario yang sudah dihafal, tidak ada sedikit pun penyesalan yang terdengar. Hanya kehampaan seorang perempuan yang telah melangkahi batas nurani, malam tanggal 8 April tahun 2025. Segera setelah Siti Lestari mengakui perannya sebagai peserta dalam pembunuhan suaminya. Di Treskrimum Polda Jawa Barat langsung menerbitkan surat perintah penangkapan darurat terhadap Budi Santoso. Berusia 30 tahun, asal sebuah desa di Jawa Tengah, yang bekerja sebagai buruh bengkel logam di kawasan industri Jababeka. Budi ditetapkan sebagai pelaku utama yang memukul hingga tewas Andi Saputra pada malam tanggal 12. Kemudian membuang jasadnya ke sungai Cikarang. Menurut informasi intelijen, sejak mendengar kabar bahwa Siti dipanggil polisi, Budi menunjukkan tanda-tanda gelisah. Mendadak berhenti bekerja tanpa alasan jelas. Sore hari itu, ia menjual sepeda motor yang ia gunakan pada malam kejadian kepada sebuah bengkel kecil di kawasan pinggiran, lalu meninggalkan kontrakan hanya dengan membawa sebuah tas punggung kecil. Sumber lain menyebutkan bahwa ia berencana pulang sementara ke kampung di Jawa Tengah dengan naik bus malam. Berniat bersembunyi beberapa hari. Tim pengejaran dibentuk pada malam itu juga. Terdiri dari anggota unit kasus berat di Treskrimum, bekerja sama dengan aparat kepolisian wilayah, dan tim dari Bareskrim Mabes Polri. Rencana penangkapan disusun cepat menutup jalur transportasi utama, mengawasi terminal bus, dan memantau semua pintu keluar dari wilayah kota Bekasi menuju luar provinsi. Semua informasi tentang Budi disebarkan ke seluruh pos pengamanan. Sekitar pukul 22:40, petugas mengamati seorang pria bertubuh tinggi, mengenakan jaket hitam, memakai masker, membawa ransel, mungkul di terminal bus Pulau Jayabang. Ketika dicocokkan dengan foto, ciri-cirinya sama persis dengan tersangka. Ia membeli tiket untuk rute Jawa Barat, Jawa Tengah. Bus berangkat pukul 23 tepat. Budi berdiri agak terpisah dari kerumunan, matanya gelisah memandang sekitar. Sesekali mengeluarkan telepon genggam untuk mengecek informasi. 3 tim reserse bergerak serentak, 1 tim bersiap di gerbang terminal. 1 tim mendekat ke area loket tiket, dan tim lainnya mengikuti dari belakang tersangka. Begitu Budi menginjak anak tangga untuk naik ke bus, kode penindakan diberikan. Dalam hitungan detik, 3 arah serangan menutup jalur pelarian. Suara tegas terdengar memecah malam. Polisi, jangan bergerak. Budi tersentak, berbalik dan berusaha lari. Petugas segera membekuknya, menjatuhkannya ke lantai beton, memborgol kedua tangannya dalam beberapa detik. Tas ransel yang ia bawa langsung diamankan. Di dalamnya hanya ada beberapa potong pakaian, sedikit uang tunai,
dan sebuah telepon genggam tua yang seluruh riwayat komunikasinya telah dihapus. Penangkapan selesai sekitar pukul 22:58. Di lokasi, semuanya berlangsung cepat dan sesuai prosedur. Beberapa penumpang sempat melihat, tetapi segera diminta menjauh demi menjaga kerahasiaan penyidikan. Ketika dimasukkan ke dalam mobil tahanan, Budi menunduk, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Cahaya lampu jalan jatuh miring di wajah pucatnya wajah seorang pria yang mengira bisa menghilang. Namun akhirnya terseret oleh pengakuan kekasihnya sendiri. Menjelang dini hari tanggal 9 April tahun 2025, di markas di Treskrimum Polda Jawa Barat, Budi Santoso dibawa ke ruang pemeriksaan khusus. Berita acara menangkapnya mencatat bahwa ia ditahan pada pukul 22:58 di Terminal Bus Pulau Gebang, Jakarta Timur, dengan barang bukti satu tas punggung, satu telepon genggam, sejumlah uang tunai, dan satu kartu identitas. Saat diturunkan dari mobil, Budi hanya sempat melirik ke arah ruangan tahanan. Wajahnya kaku. Ia memahami bahwa malam itu adalah titik akhir dari semua rencananya. Jejak yang ia kira sudah ia hapus alat pemukul kayu. Pesan-pesan singkat, bercak darah kecil di sela lantai ternyata telah dirangkai menjadi satu rantai bukti. Di ruang pemeriksaan khusus, pada dini hari yang sama, setelah penangkapan, pria berusia 30 tahun dengan kulit gelap khas pekerja pabrik itu duduk kaku di kursi. Kedua tangan diborgol ringan di depan meja. Pandangannya menghindari lensa kamera perekam. Di hadapannya, tergeletak berita acara berisi pengakuan Siti Lestari, kekasihnya yang baru saja membeberkan seluruh kejadian malam pembunuhan. Pada pertanyaan pertama saja, Budi langsung menolak semua tuduhan. Ia berbicara cepat. Suaranya terdengar goyah karena tegang. Saya tidak membunuh siapapun. Katanya, justru Siti yang mengusulkan semuanya. Dia takut suaminya tahu. Jadi dia suruh saya menakut-nakuti saja. Saya hanya membantu. Saya tidak memukul. Menurut versinya, malam itu Andi terjatuh sendiri. Dan ia hanya membantu memindahkan jasad karena panik. Budi berusaha mempertahankan tatapan seolah tenang. Tetapi keringat terlihat mengalir di pelipisnya. Dan getaran suaranya sulit disembunyikan. AKBP Arif Pratama, yang duduk di seberangnya tidak banyak bicara. Ia hanya membuka map tebal, membalik lembar demi lembar, lalu meletakkan di atas meja foto-foto TKP, hasil otopsi, dan salinan keterangan Siti. Di situ ada gambar alat pemukul kayu berlumur darah, foto lantai rumah yang sudah dipel, namun masih menyisakan noda merah di sela-sela keramik, dan berita acara hasil pemeriksaan sidik jari pada gagang alat pemukul. Semuanya mengarah pada satu orang. Di gagang alat itu, ujar penyidik tenang, hanya ada sidik jari Anda. Dia tidak menyentuhnya. Arah pukulan dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah juga hanya cocok dengan posisi tangan Anda. Budi terdiam. Ia mencoba tersenyum hambar. Saya cuma pegang sebentar. Mau membersihkan. Saya tidak tahu ada darah. Penyidik tetap tenang. Membersihkan. Dengan cara membungkus mayat, mengangkutnya di atas motor. Lalu membuangnya ke sungai tengah malam, tidak ada jawaban. Dalam jam-jam berikutnya, Budi terus mengubah ceritanya. Awalnya ia mengaku tidak tahu apa-apa. Kemudian mengatakan hanya membantu membereskan karena takut dituduh. Ketika dikonfrontasi dengan pengakuan Siti, ia berbalik menyalahkan perempuan itu. Dia yang merencanakan semuanya. Dia yang menyuruh saya. Kalau tidak, hubungan kami akan terbongkar. Para penyidik mendengarkan tanpa memotong, membiarkan setiap versi tumpang tindih. Lembar-lembar berita acara disusun satu persatu. Di antaranya, terdapat salinan pesan singkat antara Budi dan Siti seminggu sebelum kejadian
di mana Budi sendiri menulis kalimat yang menjadi kunci. Kalau dia sampai datang, saya bereskan saja. Kalimat itu tertulis jelas dalam pesan singkat yang dikirim Budi Santoso kepada Siti Lestari beberapa hari sebelum kejadian. Data lokasi dari telepon genggam mencatat pergerakannya dari rumah kontrakan menuju tepi sungai Cikarang dalam rentang waktu sekitar pukul 20:15 hingga sekitar pukul 1 dini hari tanggal 13 April. Persis dengan saat diperkirakan jasad korban dibuang ke sungai. Sidik jarinya tertinggal pada permukaan kantong terpal, pada tali nilon, bahkan pada tuas gas sepeda motor yang digunakan untuk mengangkut mayat. Tidak ada lagi ruang untuk mengelak. Di tengah sesi pemeriksaan, penyidik memutar rekaman suara yang diambil dari kamera keamanan milik warga dekat kontrakan. Terdengar suara benturan keras. Suara laki-laki berteriak, lalu suara benda berat jatuh. Disusul deru mesin sepeda motor yang dinyalakan, dan menjauh menembus malam. Budi menatap layar. Matanya membesar, lalu menunduk dalam-dalam. Pada titik itu, tidak ada lagi alasan apapun yang bisa ia gunakan untuk membela diri. AKBP Arif Pratama menutup map berisi berkas perkara. Suaranya berat. Setiap kata terasa menekan. Perempuan itu bersalah karena ikut serta dan karena kebohongannya. Tapi kamu, Budi Santoso, adalah orang yang mengangkat alat pemukul itu. Kamu yang memilih untuk membunuh dan membuang mayatnya. Dia tidak tahu cara menyeret mayat di tengah malam. Dia tidak mengerti seberapa dalam sungai Cikarang. Tetapi kamu tahu, Budi menunduk tanpa suara. Beberapa menit kemudian, suaranya yang serak terdengar lirih. Saya khilaf, saya cuma mau menakuti, dia yang lebih dulu menyerang saya. Penyidik menatap tajam. Tidak ada orang yang khilaf memukul 2 kali di tempat yang sama. Dan tidak ada orang yang hanya menakuti dengan cara mengangkut mayat di tengah malam lalu membuangnya ke sungai. Ruangan kembali tenggelam dalam keheningan. Cahaya lampu jatuh dari atas, menerangi wajah tertunduk seorang pembunuh. Butir-butir keringat mengalir dari pelipis, turun ke leher, lalu jatuh di atas lembar berita acara yang masih terbuka di depannya. Pagi hari tanggal 12 Mei tahun 2025, di Pengadilan Negeri Bekasi, sidang perdana perkara pembunuhan dengan pembuangan jenazah yang sempat mengguncang perhatian publik resmi dibuka. 2 terdakwa, Budi Santoso berusia 30 tahun dan Siti Lestari berusia 28 tahun, digiring masuk ke ruang sidang dalam kawalan ketat petugas kepolisian. Di bawah, ruang sidang penuh sesak oleh warga yang datang menyaksikan. Beberapa wajah letih yang datang dari Jawa Tengah duduk di deretan bangku paling belakang. Di antara mereka, Siti Aminah, ibu korban, menunduk erat memeluk foto putranya, seorang lelaki sederhana yang kehilangan nyawa hanya karena satu momen pengkhianatan dan keserakahan yang kejam. Surat dakwaan dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibacakan perlahan. Kata demi kata, dalam dakwaan itu, jaksa menyatakan bahwa Budi Santoso, buruh bengkel logam, adalah pelaku utama yang memukul hingga tewas Andi Saputra pada malam tanggal 12 April tahun 2025. Siti Lestari, istri korban, dengan penuh kesadaran mengetahui perbuatan pidana itu namun tidak berusaha mencegah, bahkan justru memeluk dan menahan korban agar Budi dapat mengayunkan pukulan berikutnya. Lalu bersama-sama membersihkan lokasi kejadian dan menyembunyikan kejahatan mereka. Keduanya telah merencanakan cara menghapus jejak mengelabui aparat dengan membuat seolah-olah ini hanya kasus orang hilang, kemudian membuang jenazah ke sungai Cikarang untuk menutupi perbuatan mereka. Keterangan para saksi, hasil otopsi forensik, data komunikasi, rekaman lokasi GPS, hingga pengakuan para terdakwa, semuanya dipaparkan jelas di hadapan majelis hakim. Tidak ada lagi keraguan mengenai betapa kejam, dingin,
dan terencana peristiwa ini duduk di kursi terdakwa. Siti Lestari mengenakan kemeja putih, wajahnya tirus, tatapannya kosong. Ia hampir tidak mengangkat kepala selama persidangan. Kedua tangannya tampak dingin dan bergetar. Di sebelahnya, Budi Santoso berusaha mempertahankan raut wajah tenang. Sesekali melirik ke arah Siti, namun segera menghindari pandangan keluarga korban yang duduk di bangku pengunjung. Tidak ada lagi kata-kata menyalahkan orang lain. Tidak lagi pembelaan rapuh. Di hadapan mereka hanya ada bayangan vonis. Ketua majelis hakim membaca pertimbangan dengan tempo pelan. Perbuatan para terdakwa menunjukkan sikap meremehkan hukum dan menginjak-injak nilai nyawa sesama manusia. Menimbulkan kemarahan di tengah masyarakat. Khususnya terdakwa Budi Santoso adalah orang yang langsung mencabut nyawa korban dan berupaya menghilangkan jejak untuk menutupi tindak pidana. Terdakwa Siti Lestari, meskipun adalah istri korban, bukan hanya tidak mencegah, tetapi ikut membantu menahan korban agar dapat dipukul, turut membersihkan tempat kejadian, dan menutupi kejahatan. Tindakan tersebut mencerminkan kemerosotan moral yang tajam dan hilangnya nurani sebagai seorang manusia. Perwakilan jaksa menuntut hukuman mati bagi terdakwa Budi Santoso atas tindak pidana pembunuhan berdasarkan ketentuan pasal-pasal pembunuhan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan hukuman penjara seumur hidup bagi terdakwa Siti Lestari atas perannya sebagai peserta yang membantu terjadinya pembunuhan. Suara berbisik memenuhi ruang sidang, beberapa orang mulai menangis. Perempuan tua di bangku belakang memeluk erat foto anaknya. Air mata mengalir membasahi tangan yang bergetar. Sulit dipercaya bahwa gadis lembut yang dulu dikenal di kampung kini adalah perempuan yang memeluk erat suaminya sendiri. Agar sang kekasih dapat menghabisi nyawanya sebuah tindakan dingin yang melampaui batas-batas moral manusia. Ketika diberi kesempatan menyampaikan kata terakhir, Siti Lestari hanya menundukkan kepala. Suaranya pecah. Saya minta maaf kepada ibu, kepada anak saya. Saya salah yang tidak bisa diperbaiki. Kalau bisa, saya ingin mati menggantikan Andi. Budi Santoso tetap diam. Tidak satu kata pun keluar dari mulutnya. Ia hanya terus menatap lantai kayu di depannya. Wajahnya kaku tanpa ekspresi. Tidak ada lagi kalimat yang mampu membersihkan darah dari tangannya. Pukul 11:35 menit. Ketua majelis hakim menjatuhkan palu. Suara kayu menghantam meja menggema kering di dalam ruang sidang yang sunyi tegang. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Budi Santoso sangat berat, dilakukan dengan cara kejam dan tanpa belas kasihan, serta membahayakan ketertiban umum, maka pengadilan menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Budi Santoso terhadap terdakwa Siti Lestari. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara seumur hidup. Ruang sidang seketika hening. Siti ambruk, menangis terseduh. Kedua tangannya bergetar hebat. Budi berdiri terpaku, bola matanya kosong. Lalu menunduk sangat dalam ketika petugas menggiringnya menuju mobil tahanan khusus. Di deretan kursi pengunjung, Siti Aminah memeluk foto putranya, sambil berbisik seolah berbicara kepada almarhum. Sekarang kamu sudah mendapat keadilan. Nak, sidang pun berakhir. Di luar gedung, matahari Jawa Barat bersinar terik. Namun di wajah orang-orang yang baru keluar dari ruang sidang, masih terlihat jelas jejak sesak, marah, dan pedih. Seorang suami yang lembut dan rajin, menempuh perjalanan ratusan, bahkan terasa seperti ribuan kilometer, hanya untuk mempertahankan keluarga kecilnya berakhir tewas di tangan orang yang paling ia percaya. Seorang perempuan yang kehilangan kompas nurani, dan seorang kekasih gelap yang berubah menjadi pembunuh. Sidang telah usai. Tetapi gema perkara Siti Lestari dan Budi Santoso masih lama menghantui benak warga kota. Bukan semata karena kekejaman cara membunuh, melainkan karena semua itu terjadi di tengah orang-orang yang tampak biasa sepasang buruh, sebuah rumah sederhana, dan seorang anak kecil
yang setiap malam masih memanggil budi kampung. Orang-orang sering berkata bahwa perempuan adalah api di dalam rumah tangga, tetapi ketika api itu dibengkokkan oleh nafsu, ambisi, dan keegoisan, ia tidak lagi menghangatkan. Ia berubah menjadi obor yang membakar habis segala yang dilewatinya. Hanya karena satu saat kelemahan, Siti Lestari menggadaikan martabatnya sendiri mengkhianati suami yang memperkayainya tanpa ragu. Mengkhianati anak yang menunggunya pulang di kampung. Dan pada akhirnya, mengkhianati dirinya sendiri. Ia kira bisa memulai hidup baru, namun justru mengubur masa depannya dalam darah dan air mata keluarga. Seorang lelaki sederhana yang seumur hidup bekerja keras, membawa hanya 5 juta rupiah, dan harapan untuk memperbaiki rumah tangga. Akhirnya terbaring di dasar sungai yang dingin, seorang istri muda karena menjalin hubungan di luar pernikahan, berubah menjadi peserta pembunuhan suaminya. Dan seorang anak kecil akan tumbuh tanpa ayah dan tanpa ibu. Lalu suatu hari harus mendengar cerita bahwa kedua orang tuanya sendiri pernah terlibat dalam sebuah kejahatan. Perkara ini memang secara hukum sudah ditutup, tetapi luka moral yang ditinggalkannya menjadi sebuah peringatan yang tajam bahwa di tengah kehidupan modern yang penuh hiruk-pikuk dan persaingan, kesetiaan dan nurani tetap menjadi pondasi utama untuk menjaga martabat manusia. Begitu fondasi itu runtuh, akibatnya bukan hanya soal hukuman di pengadilan, tetapi juga harga yang harus dibayar dengan nama baik keluarga dan suara hati sendiri.